Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu, menyembah-Mu, dan kami percaya ketika kami menyembah-Mu, kemenangan pasti terjadi dalam kehidupan kami. Amin. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami percaya pada kuasa-Mu. Ketika kami menyembah, kuasa-Mu sedang terjadi dalam hidup kami. Oh, ketika kami menyembah, lawatan-Mu terjadi dalam hidup warga kami. Tuhan, ku percaya, Yesus,
Ku percaya Kau sembuhkan sakitku, Kau pulihkan kehidupanku Tuhan. Kau pulihkan kehidupan yang Kau beri pada hidupku, Yesus. Ku percaya, ku menyembah Tuhan, Allah yang hidup dan perkasa, termulia. Ku percaya penuh dalam hadirat-Mu ada pemulihan, ada kesembuhan, ada mujizat, ada urapan yang tersedia bagi kehidupanku. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, mulianya hadirat-Mu, betapa mulianya hadirat-Mu. Kami yakin dan percaya pemulihan terjadi saat kami menyembah-Mu. Oh Tuhan, kami angkat tangan kami dan berseru padamu Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini mari sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk tubuh yang sehat. Terima kasih untuk hati yang baru yang Kau berikan. Sehingga kami boleh bangun pagi dan kami boleh menjalani hari kami bersama dengan Engkau. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan renungkan firman Tuhan. Saya buka dengan sebuah cerita pada suatu masa gitu ya. Di Kanada ada seseorang yang bernama Ibu Heather gitu ya. Ya, dia tidak terlalu tua, kira-kira mungkin usia 40-an, dan dia ini ditawari sebuah pekerjaan ya, karena memang dia punya waktu dan dia bisa lakukan. Akhirnya dia terima pekerjaan ini, yaitu pekerjaannya adalah untuk hanya sekedar mengirimkan makanan ya setiap hari kepada beberapa orang yang senior ya, yang sudah mungkin tinggal sendirian, yang mungkin tidak ada keluarga yang merawat. Jadi dia tugasnya adalah mengirimkan makanan ya setiap hari kepada orang-orang tersebut. Tidak banyak memang ya yang dia layani begitu, tapi dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi setiap hari dia rawat orang-orang ini, dia datang ke rumahnya, dia kirim makanan. Sampai suatu hari ada seorang kita bisa katakan pasien begitu ya. Bukan hanya dia tinggal sendiri, tetapi dia ada terkena penyakit stroke. Meskipun masih bisa tetap berjalan, tapi ada beberapa bagian di tubuhnya yang tidak dapat berfungsi dengan baik ya. Seorang bapak-bapak. Lalu Ibu Heather ini dia tetap lakukan pekerjaannya dengan baik ya. Dia juga tidak pernah terlambat dan lain sebagainya. Tapi pada suatu hari kok dia ini ingin sekali memberikan sesuatu yang baik gitu ya. Ada sebuah momen di mana ada momen Natal, selain dia antar makanan, dia juga dia tinggalkan di depan rumah gitu ya, seperti surprise gitu. Dia tinggalkan ada beberapa souvenir ya, mungkin hal-hal yang bisa membuat bapak ini bahagia. Dan ternyata betul, waktu bapak ini lihat, bapak ini sangat tersentuh gitu ya. Dia sangat bahagia atas perhatian yang diberikan oleh Ibu Heather ini. Nah, kita belajar dari cerita yang sangat sederhana gitu ya. Seringkali kita ini kalau diberi pekerjaan atau kita mendapatkan pekerjaan, ya kalau saya bilang kita berarti bukan hanya saya menunjuk-nunjuk saudara ya. Kita semua kadang kita cuman pingin ya sudahlah, tanggung jawab saya ini saya lakukan, pokoknya harus selesai. Pokoknya saya tidak mencurangi, pokoknya saya tidak mengurangi pekerjaan saya. Ya kalau saya bisa dapat imbalan ya sudah, itu cukup bagi saya. Nah, tapi mungkin pagi hari ini Tuhan ingin bilang sesuatu kepada kita gitu ya. Mungkin kita diberi Tuhan pekerjaan yang baik, ya pekerjaan yang sederhana saja, mungkin bukan pekerjaan yang seperti apa yang hebat, ya pekerjaan yang sederhana. Tapi Tuhan ingin kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh kita lakukan dari hati kita. Mungkin pagi hari ini Tuhan ingin sampaikan pesan ini. Karena apa? Nah, sekarang kita akan beralih cerita ya kepada kisah Alkitab ya. Kalau saya bilang kisah artinya bukan cerita karangan manusia, tetapi benar-benar terjadi, yaitu dari Daud waktu dia masih kecil, waktu dia masih muda. Waktu kakak-kakaknya semua, ya saya singkat saja ceritanya karena kita sudah pasti tahu cerita panjangnya. Waktu kakak-kakaknya ini dikirim ke medan perang, artinya apa? Orang-orang pilihan yang sudah dilatih ya, yang sudah dipilih lewat perawakannya, lewat cara mereka bersikap dan lain sebagainya, sama seperti tentara gitu ya di negara kita. Mereka dipilih dan mereka dikirim ke medan perang bersama dengan raja ya. Bukan hanya dikirim saja tapi raja juga ada gitu kan ya. Nah, Daud ini dia paling kecil ya. Dia tidak memenuhi syarat untuk jadi pasukan. Dia juga cuman disuruh memelihara hewan peliharaannya, ternak.
gitu. Tapi dia mendapatkan satu tugas dari orang tuanya, yaitu dia disuruh kirim makanan. Ya, kita pasti tahu cerita ini. Ya sudah, dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, dia mungkin bisa saja kayak suruh orang lain lah. Saya kan di sini juga anak gitu ya. Saya kan juga tuan rumah di sini. Suruh orang lain dan lain sebagainya. Ya sudah, dia nurut. Dia disuruh kirim makanan, dia kirim makanan ke kakaknya. Bahkan sampai di sana dia mendapatkan perlakuan yang kurang enak juga dari kakak-kakaknya. Ngapain kamu di sini? Kamu pasti, bahasa zaman sekarangnya, kamu pasti kepo ya. Pengen tahu dan lain sebagainya. Saya cuma disuruh kirim makanan dan lain sebagainya. Dilakukan sungguh-sungguh. Kalau dia disuruh berternak sama orang tuanya, ya, menjaga hewan-hewan ternaknya, dia lakukan sungguh-sungguh. Kalau dia disuruh kirim makanan, dia kirim dengan sungguh-sungguh. Ternyata apa? Ternyata dari perkara kecil yang dia mau lakukan dengan sukarela, ya, dengan hati yang tidak ada menggerutu, dia lakukan itu. Ternyata apa yang dilakukan? Dia menjadi penyelamat Israel. Satu-satunya orang yang berani melawan raksasa Goliat itu, yang bisa bahkan tidak hanya melawan tapi mengalahkan, ya si Daud, gitu ya. Ya Daud inilah yang akhirnya bisa melawan raksasa yang ditakuti oleh bangsa Israel. Apakah ini direncanakan? Apakah mungkin ada orang yang datang ke rumahnya dan bilang bahwa kalau kamu ke sana, kamu bisa jadi pahlawan? Nggak ada. Gitu ya. Dia cuman disuruh, dia cuman taat, dia cuman melakukan apa yang dia bisa. Dia lakukan, dia cuman kirim makanan, cuman catering, gitu ya. Dia cuman melakukannya, dan ternyata Tuhan pakai ketaatannya, ya, kerajinannya. Tuhan pakai dan Tuhan angkat dia menjadi seorang pahlawan. Nah, kita coba ingat-ingat diri kita, ya. Kita teliti diri kita. Apakah pekerjaan kita yang mungkin kita anggap remeh? Aduh, saya nggak sehebat orang lain. Saya nggak sepintar, saya nggak seheboh gitu ya. Saya nggak sekeren orang lain pekerjaan saya. Apakah kita sudah lakukan sungguh-sungguh? Dengan rajin, dengan tekun, tanpa menggerutu, dengan taat, ya. Apakah kita sudah lakukan sungguh-sungguh? Karena ternyata apa? Kalau Daud tidak berangkat, tugasnya simpel, sederhana, hanya kirim makanan. Tapi kalau dia nggak mau, dia ogah-ogahan, dia merasa, aduh, pekerjaan remeh, pekerjaan kecil saya tidak mau lakukan. Ya dia nggak akan menjadi pahlawan. Tuhan nggak bisa pakai karena dia nggak ada di sana. Bagaimana caranya? Ya, terkadang Tuhan waktu instruksikan kita, dia tidak bicara kamu akan menjadi pahlawan, pergilah ke sini. Kalau kamu pergi maka akan tak berkati gitu ya. Aku akan memberkati engkau, aku akan menjadikan engkau hebat. Kadang Tuhan cuma suruh kita taat. Kalau ada pekerjaan yang harus kita lakukan, pekerjaan kan berkat dari Tuhan ya, dilakukan sungguh-sungguh. Mungkin dari situ jalannya. Mungkin dari situ kita akan sampai kepada divine destiny. Nah, hari ini kita ingat lagi. Sudahkah kita mengerjakan pekerjaan kita yang kita anggap remeh itu menjadi pekerjaan yang sungguh-sungguh kita kerjakan. Kita hargai sungguh-sungguh. Meskipun orang kanan kiri mungkin tidak terlalu menghargai gitu ya. Coba kerjaannya cuman itu. Dia cuman ini. Dia cuman... Nggak ada masalah. Kalau kita diberkati Tuhan pekerjaan yang kita kerjakan sungguh-sungguh. Mungkin Tuhan akan pakai kita lebih lewat pekerjaan itu. Seperti yang dikatakan di Lukas 16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi kalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Mamon yang tidak jujur ini apa? Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan sebagai harta duniawi. Nah, ini menarik sekali. Harta duniawi ini dalam firman Tuhan dikatakan mamon yang tidak jujur. Coba kita renungkan. Mungkin saya nggak punya banyak waktu untuk menjelaskan secara detail.
Mungkin lain saat kalau kita bertemu di pertemuan ibadah, ada waktu yang lebih panjang kita bisa bahas. Tapi dikatakan dalam bahasa aslinya artinya adalah kekayaan duniawi, gitu ya. Jadi kadang kita ini anggap bahwa, aduh, kekayaan saya ini cuman segini, ya. Saya harusnya bisa mendapat lebih dan lain sebagainya. Firman Tuhan bilang, kalau kamu setia dalam pekerjaanmu yang kekayaan duniawimu, gitu ya firman Tuhan katakan, maka Tuhan bilang bahwa kamu dapat dipercayakan harta yang sesungguhnya. Seringkali kalau kita baca ayat ini, siapa setia dalam perkara kecil, dia akan diberikan perkara besar. Kita langsung pikir bahwa, oh perkara kecil ini maksudnya ya pekerjaan yang masih kecil, harta yang masih kecil. Kalau saya bisa setia, nanti saya diberkati lebih. Ya boleh saja. Ayat ini diinterpretasikan seperti itu, ya bukan berdosa, silahkan. Tetapi ayat ini lebih dalam. Perkara kecil dan perkara besar itu bukan soal harta duniawi. Bukan soal mamon yang tidak jujur ya. Harta duniawi dikatakan firman Tuhan, bukan. Perkara besar adalah perkara Tuhan. Hal-hal yang besar adalah hal-hal yang divine, yang ilahi. Kadang kita nggak pikir sampai sana. Pikiran kita cuman ya berkat yang lebih besar. Bukan. Berkat yang lebih besar itu sama saja. Itu termasuk perkara kecil bagi Tuhan. Itu yang firman Tuhan katakan, bukan saya katakan. Jadi kalau firman Tuhan ini berkata, kalau kamu setia di perkara kecil, maka kamu akan dipercayakan perkara besar. Artinya apa? Tuhan akan percayakan hal-hal yang ilahi, yang supranatural. Nah hari ini mungkin tidak terlalu panjang. Dan ayat ini berkata, Tuhan akan mempercayakan harta yang sesungguhnya. Apa ternyata harta yang sesungguhnya itu apa? Harta yang ilahi yang dari Tuhan. Nah hari ini kita belajar, apapun yang kita kerjakan di dunia ini, yang bagi kita mungkin kecil, bagi orang lain mungkin tidak terlalu hebat, atau kita anggap pekerjaan kita ini hebat, mentereng, semua itu perkara kecil bagi Tuhan. Apapun pekerjaan saudara, apa yang saudara lakukan sekarang, kerjakan sungguh-sungguh. Kerjakan sungguh-sungguh dengan setia. Mau kecil, mau besar, kerjakan sungguh-sungguh. Supaya Tuhan bisa lihat kesungguhan hati kita. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Dan jangan pernah mau diremehkan orang. Artinya apa? Bukan kita ajak berantem orang itu, enggak. Kalau ada orang yang meremehkan kita, kebaskan saja. Biarkan. Kita jangan mau diremehkan. Kita jangan mau terima hal itu dari orang lain. Pokoknya saya punya pekerjaan ini, saya mau lakukan dengan setia. Dari situlah berkat Tuhan akan dicurahkan. Harta yang sesungguhnya itu akan diberikan bagi kita. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pagi hari ini kami tahu Tuhan, Engkaulah harta yang sesungguhnya dalam kehidupan kami. Kami mau terus melekat padamu Tuhan. Lebih dari apapun yang kami inginkan di dunia ini, kami menginginkan Engkau dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, biarlah hati kami boleh menerimanya. Biarlah hati kami boleh mengetahui bahwa ini adalah kebenaran. Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.